Swastiastu. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar merupakan sebuah lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah yang tujuannya untuk memastikan bahwa obat dan makanan tersebut layak untuk dikonsumsi dan tidak merugikan masyarakat. Nah, jika Anda ingin membeli obat dan makanan dengan cara cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek tanggal kadaluarsa. Salah satu obat yang sering digunakan oleh masyarakat adalah antibiotik untuk mencegah dan juga mengobati suatu infeksi. Hanya saja masih ada suatu kekeliruan di masyarakat dalam penggunaan antibiotik, apalagi sampai menganggap antibiotik adalah obat dari segala penyakit. Untuk itu hari ini saya Fitri Yasinta akan berbincang sejenak dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk membahas secara cerdas dan bijak penggunaan antibiotik agar tidak terjadi resistensi antimikroba. Penemuan antimikroba menjadi temuan terbesar pada abad ke-20 telah menjadi standar pengobatan penyakit menular di bidang kesehatan. Selama 7 dekade terakhir, terjadi lonjakan distribusi dan konsumsi obat antimikroba sehingga mengakibatkan meningkatkan potensi penggunaan yang tidak tepat tanpa resep dokter, konsumsi yang tidak tuntas, pola peresapan yang tidak tepat, dan penggunaan yang tidak memenuhi syarat serta penggunaan pada hewan secara berlebihan. Hal ini menjadi ancaman nyata karena penemuan antimikroba yang baru sangat kecil. Penggunaan secara berlebihan dan tidak tepat menimbulkan resistensi antimikroba dan menjadi ancaman serius bagi Indonesia serta dunia. Pemirsa, sudah bersama saya Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Dr. Andes Imade Bagus Gerameta Apoteker, dan juga Ibu Dr. Apoteker Gusti Ayu Rai Widawati, Magister Kesehatan yang merupakan praktisi dan dosen dari Universitas Bali Internasional. Om Swastiastu, Bapak dan Ibu, sehat hari ini? Sehat, oke. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang materi kita hari ini, saya ingin tahu dulu nih tentang Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia pada tanggal 18 hingga 24 November. Nah, mungkin peringatan ini memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah mengedukasi masyarakat untuk sadar akan resistensi antimikroba secara global. Nah, mungkin dari tadi saya menyebutkan akan anti resistensi tersebut, terus bisa dijelaskan kepada masyarakat semua sebenarnya apa sih dari resistensi antibiotik itu? Mungkin bisa Bapak dulu pertama jelaskan. Boleh aja. Oh, Mbak Ibu, oke. Baik, mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat semuanya apa sih itu tentang resistensi antibiotik? Iya, terima kasih Mbak Fitri ya. Oke. Sebelum kita bicara tentang resistensi dulu, kita kan bicara dulu tentang antibiotikanya ya. Nah, antibiotika itu adalah suatu obat ya yang digunakan untuk mengobati ya infeksi pada bakteri. Itu dulu yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, kebetulan ya kita kembali lagi ke zaman dulu ya, kan tahun 1928 itu ada seorang ilmuwan yang secara kebetulan menemukan substansi dari sumber antibiotik itu yang kemudian kita sebut dengan penisilin. Dan itu merupakan suatu tombak sejarah bahwa segala pengobatan infeksi akibat bakteri akhirnya kita mengacu kepada antibiotika. Nah, kalau kita sekarang nanyanya ke resistensi, nah begitu ya. Nah, bakteri ini adalah bisa dibunuh dengan antibiotika, kan begitu. Nah, karena sesuatu perilaku, akhirnya si bakteri itu kebal dia. Jadi ibaratnya senjata perang itu dia mempertahankan diri. Masuk dikasih senjata perang, oh ternyata kita melakukan pertahanan yang kurang tepat, akhirnya dia memperbanyak diri, mengkolonikan diri menjadi kebal terhadap antibiotikanya. Begitu. Mengenal ya, ya, jadi dia sudah kodenya dia udah tahu, sehingga akhirnya menjadi bakterinya menjadi resisten. Begitu kira-kira. Oke, baik. Lalu bagaimana kekebalan antibiotik itu bisa terjadi dan efeknya sebenarnya seperti apa kalau kita terkena kekebalan antibiotik seperti itu? Mungkin mau Bapak Iya, tadi sudah disampaikan sama Bu Rai. Jadi
gimana sih kalau kebal? Kalau kebal tahan senjata kan bagus ya. Iya. Ini kan gimana caranya? Sebetulnya begini, tujuan kita memberikan antibiotik itu kan untuk membunuh mikroba. Nah, ketika membunuh mikroba harusnya disesuaikan dengan takaran dosis yang mematikan daripada antibiotik tersebut. Nah, apa yang terjadi kalau kita kebal terhadap antibiotik, maka bakterinya nggak akan mati. Sehingga tidak akan mati, maka penyakit tidak akan sembuh. Kalau tidak akan sembuh, justru pengobatan akan lama. Kalau dirawat, semakin lama dirawatan, biaya semakin besar. Tentunya karena nggak sembuh juga nanti menjadikan lama-lama juga menjadi efek yang fatal, bisa menimbulkan kematian. Nah, ini penyebabnya kenapa sih kita bisa kebal bakteri tersebut? Karena pertama, karena tadi pemakaian yang tidak sesuai dengan dosis. Harusnya kita minum antibiotiknya selama minimal 3 hari atau 5 hari baru terasa sembuh, ya kita berhenti minum antibiotiknya. Atau kemudian begitu panas sedikit, sebenarnya setiap penyakit itu kan belum tentu antibiotik gitu loh. Pakai antibiotik secukupnya. Nah, inilah yang akan nanti menyebabkan terjadinya kekebalan pada antibiotik tersebut. Nah, baik Bapak atau Ibu, kalau misalnya kita pergi ke dokter nih, pasti sama dokter ada dikasih sama antibiotik. Kalau kita ngerasa sudah sehat, tapi kita tidak menghabiskan antibiotik itu, apakah bisa menyebabkan resistensi atau bagaimana? Ya, kalau pemakaian antibiotik seperti tadi saya sampaikan, jadi ketika memakai antibiotik diresepkan oleh dokter, jadi dokter sudah memberikan takaran bahwa itu ada infeksi. Sebaiknya antibiotik itu sesuai dosis dan dihabiskan berapa yang diberikan. Gitu. Dan ketika belum sembuh, kembali lagi ke dokter. Jangan kita membeli lagi antibiotik sesuai dengan keinginan kita atau agar cepat sembuh itu. Itulah juga salah satu penyebab daripada resistensi antibiotik itu. Ketika pemakaian tidak sesuai dengan dosis yang digunakan. Jadi walaupun luarnya terlihat sudah sehat, sudah sembuh, tapi bisa jadi di dalamnya belum terbunuh semua ya bakterinya atau bagaimana? Kalau di luar kan penampakan fisik, penyakitnya kan di dalam. Jadi sebaiknya habiskan antibiotik yang diberikan oleh dokter tersebut dengan sesuai dengan resepnya tersebut. Gitu. Iya, silakan Ibu kalau mau menambahkan. Oke. Tadi kan menyangkut soal diagnosa dari dokter ya, walaupun itu sebetulnya bukan ranah kita ya. Tetapi paling tidak dalam hal ini adalah infeksi terhadap bakteri ya, sampai saat ini kita di fasilitas kesehatan belum menyatakan dengan pasti ya, apabila pasien ya datang ke suatu fasilitas kesehatan, kemudian kan hanya melakukan pemeriksaan fisik ya, keluhan-keluhan ya, kemudian akhirnya tenaga kesehatan memutuskan bahwa dia terkena infeksi tersebut ya. Tetapi pemeriksaan yang secara pasti ya, apalagi sekarang dalam begitu banyak ya bakteri yang resisten, apakah kepastian bakteri tersebut yang menginfeksi pasien begitu ya, belum ada di fasilitas kesehatan belum disediakan. Kenapa? Satu, ya karena teknologinya tidak ada, belum disediakan oleh fasilitas kesehatan. Ya, pertama. Artinya ada biaya kan jadinya kan begitu. Teknologi bisa kok kita lakukan, tapi perlu biaya, perlu waktu ya begitu ya. Sehingga akhirnya terjadi delayed antibiotika atau antibiotika yang harus diberikan seandainya dia ternyata terinfeksi ya, delayed antibiotika akhirnya ditunda dulu. Jadi infeksinya terus berjalan. Itu salah satu hambatannya. Jadi tenaga kesehatan akhirnya memutuskan atau dengan keluhan tersebut kira-kira dengan jam terbangnya begitu ya. Infeksi kalau di Indonesia kan infeksi akibat penyakit tropis ya seperti itu ya. Jadi kita udah tahu kira-kira pengobatannya adalah antibiotik ini A, B, C seperti itu misalnya. Nah, tadi dengan penjelasan Pak Kepala Balai ya betul sekali. Begitu dokter sudah menyerahkan resep ya atas diagnosa yang diberikan dan kemudian menembus ke apotek ya begitu ya. Apoteker seharusnya juga menjelaskan secara detail bahwa penggunaan antibiotika ini harus dihabiskan, ketepatan frekuensi minumnya ya. Kalau 3 kali 1 ya berarti harus 8 jam sekali, bukan pagi, siang, sore ya begitu. Masyarakat kan tidak paham ya. Artinya gini, 3 jam sekali artinya 3 kali 1 artinya ada 8 jam sekali Bapak dan Ibu masyarakat ya. Setiap 8 jam ya pukul 7 pagi, jam 3 sore dan 10 malam sebelum tidur. Kalau 2 kali 1 artinya ya setiap 12 jam sekali gitu ya. Jam 7 pagi dan jam 7 malam. Jangan 2 kali 1 tertulis ternyata apotekernya tidak memberikan konseling ya kepada pasiennya, akhirnya pagi jam 10, sore jam 4, itu kan tidak tepat. Kemudian kalau 1 kali 1 diusahakan diminum pada jam yang sama.
pilihlah atau tanyakan kepada apotekernya maunya jam berapa enaknya. Itulah gunanya konseling dengan apoteker. Enaknya jam berapa Bapak dan Ibu minumnya, kan begitu. Oh, kami ada kegiatan satu hari itu penuh. Apoteker lah yang bertugas untuk memberikan edukasi terhadap hal tersebut. Begitu kira-kira. Sehingga masyarakat menjadi patuh begitu ya. Dan terapi pengobatan menjadi baik. Wah, ini ilmu yang sangat bagus sekali ya untuk masyarakat ya, karena kita kan biasanya taunya 3x1 seperti yang Ibu jelaskan tadi, bisa pagi, sore, malam. Yang penting sehari itu udah 3 kali minum obat. Itu kurang tepat. Oke, wah ternyata kurang tepat ya pemirsa. Nah, Bapak Ibu, masyarakat juga pasti ada yang menganggap kalau misalkan antibiotik itu biasanya adalah obat dari segala penyakit. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Ibu dan Bapak? Tapi tahan dulu, kita akan simak jawaban sesaat lagi. Tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Oke, baik Pak Gera, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, bagaimana dari pihak BPOM di Denpasar ini untuk mengawasi peredaran antibiotik di masyarakat? Mungkin bisa jelaskan, Pak. Oh iya, ya baik, makasih Mbak Fitri. Jadi di dalam melakukan pengawasan, Badan POM melakukan pengawasan pre dan post market. Pre market adalah sebelum produk obat beredar, post market sudah beredar. Tentunya kalau di kami ini melakukannya di post market, bukan di pre market. Karena pre market itu dilakukan di Badan POM Pusat, yaitu memberikan izin edar kepada produk. Nah, terkait dengan pengawasan post market, terkait dengan obat maupun dengan antibiotik tadi, karena antibiotik juga merupakan bagian dari obat. Di dalam melakukan pengawasan obat ini, kita melakukan pengawasan yang pertama adalah mengawasi sarana-sarana yang menjual produk-produk antibiotik tadi. Kemudian kita juga mensampling, atau mensampling itu membeli sampel kemudian mengujinya terkait dengan bagaimana, terkait dengan kandungan atau kadar antibiotik, apakah sesuai apa enggak, tergantung antibiotiknya. Nah, itu juga. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya mengkonsumsi obat dengan baik dan benar gitu. Oke, baik, itu dari sisi BPOM, dan mungkin Ibu Bu Gerai bisa menambahkan dari sisi praktisi pengawasannya seperti apa? Kalau pengawasan kan memang tugas dari institusi yang sudah ditunjuk untuk mengawasi ya. Tapi dari sisi praktisi ya, kami akui bahwa ya pelayanan terhadap antibiotika ini ya masih merupakan suatu masalah. Tidak hanya di Bali, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia ya. Baik di negara maju maupun negara berkembang. Itu sudah dibuktikan dengan penelitian ya. Penelitian terutama yang saya publikasikan sendiri ya, di negara Asia itu ya prevalensi orang ya yang menggunakan antibiotika secara swamedikasi, artinya upaya pengobatan sendiri ya dengan keluhan yang didiagnosa sendiri ya tanpa mempunyai keilmuan tertentu ya. Membeli sendiri ke apotek ya, yang juga menjadi salah satu sumber dari perolehan antibiotika ya, itu prevalensinya lebih dari 50%. Jadi antibiotika dibeli tanpa resep tuh lebih dari 50% di seluruh negara di Asia. Tanpa resep. Tanpa resep. Itu memang kejadian di yang terjadi di lapangan. Nah, kita sendiri sebetulnya sudah edukasi ya. Jadi masyarakat juga jangan memaksa datang ke layanan kesehatan ya, terutama dalam hal ini apotek adalah sarana yang paling mudah ya diakses oleh masyarakat untuk membeli dengan target tertentu. Kayaknya kok nggak puas gitu ya kalau datang ya ke apotek terus kemudian tidak membawa antibiotika pulang. Nah, itu masalah di seluruh dunia, Mbak Fitri ya. Nah, kalau dilihat dari kebetulan kami juga pengurus ya di Ikatan Apoteker Indonesia ya, dalam pekan kesadaran antibiotika dunia ini ya, kami dengan para stakeholder ya, dengan Balai Besar POM ya, dengan institusi akademisi ya, dengan masyarakat juga ya, dalam hal ini secara nasional kita melakukan komitmen bersama untuk kepada apoteker ya stop. Bicara dengan apoteker ya teman sejawat ya, stop memberi antibiotika tanpa resep kepada masyarakat. Dan juga kepada masyarakat
jangan memaksakan diri untuk Kalau emang nggak dapet ya. jangan memaksakan diri, atau jangankan ke apotek atau ke dokternya juga. Kalau berobat ke dokter, oh saya kok nggak dikasih antibiotika Pak Dokter, Ibu Dokter, ya jangan juga begitu. Berarti emang tidak perlu ya untuk Iya, kalau antibiotik itu. dokter pasti sudah melakukan pemeriksaan dan sudah melakukan diagnosis bahwa memang kalau dia virus, apalagi virus ringan ya, demam ringan, influenza, batuk pilek, sakit gigi ya, diare, itu sebetulnya tidak perlu dengan antibiotika. Cukup dengan pertahanan tubuh sendiri itu sudah bisa melawan si bakteri itu. Jadi kita kuatkan saja imun kita ya, stamina kita kuatkan, perubahan gaya hidup, lifestyle ya, makan nutrisi yang sehat, berolahraga, aktivitas fisik seperti itu, kita tingkatkan imun kita sehingga antibiotika tidak diperlukan lagi. Susah loh penemuan antibiotika ini, kita nggak punya antibiotika baru. Ya, kalau semua antibakterinya resisten semua, wah kita sudah hidup kebal semua kita ya. hidup seperti zaman waktu antibiotika belum ditemukan. Itu kan menjadi silent pandemi ya, begitu. Jadi kalau silent pandemi itu diam-diam dia menggerogoti dan berakibat pada fatalnya, bisa berakibat kepada kematian. Jadi kalau udah sakit lebih penting kita menjaga imun dengan olahraga, makanan dibanding dengan antibiotik itu sendiri ya. Jika sakitnya bukan karena infeksi bakteri. Oh ya. gitu, oke. Baik. Jadi bukan kalau sakit terus nggak boleh antibiotika, jangan begitu juga. Ya. Jadi tidak semua membutuhkan Tidak antibiotik, semua, tapi ya. ada yang memerlukan juga ya. Ada yang memerlukan, jika infeksi memerlukan juga. Pemirsa, masih dalam program Dialog Khusus iNews Bali bersama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bapak Imade Bagus Girameta dan Ibu Gusti Ayu Rai Widowati. Nah Pak, lanjut lagi nih, tadi kita sudah membahas tentang pengawasan secara global, secara umum, dan kalau misalkan pengawasan saat ini nih, dari BPPOM bagaimana pengawasannya? Terkait antibiotik? Iya, terkait antibiotik. Ya, terkait antibiotik ini kita khusus terkait antibiotik, pengawasan daripada Balai POM, tentunya di Badan POM juga. Kalau kita melihat sekarang pembelian obat tanpa resep itu agak tinggi juga gitu, yaitu sekitar di atas 80%. Nah, tadi Bu Rai sudah bilang bahwa 50% membelinya antibiotik tanpa resep. Nah, ini yang perlu kita cermati dengan baik, karena tadi sebetulnya antibiotik itu harus dibeli dengan resep dokter. Harus sebenarnya. Ya, harusnya dibeli dengan resep dokter. Karena kemudian juga pemakaiannya harus mengikuti aturan gitu tadi, biar dosisnya tepat. Karena kalau nanti nggak dosisnya tepat, jadinya tadi resistensi tersebut. Dan berdasarkan di tahun 2018, yang paling banyak dibeli obatnya itu biasanya adalah amoksisilin, ampicillin, ya. dan clindamycin. Wah, di masa pandemi kemarin sering banget tuh mendengar seperti itu. Ini. Okay. Di 2021 sudah berubah lagi. Bukan itu amoksisilin masih, tapi yang antibiotiknya ceftriaxone dan cefixime itu berubah kan. Karena tadi seperti kata Bu Rai, ini jangan sampai kan antibiotik susah ditemukan juga kan pengobatannya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan ini? Yang pertama, tentunya kita mengedukasi masyarakat. Jangan membeli obat antibiotik tersebut, harusnya sesuai dengan resep dokter. Jangan membeli sembarangan, karena tidak semua penyakit harus diobati dengan antibiotik. Istirahat pun juga cukup, tadi Bu Rai bilang begitu. Yang kedua, kita mengedukasi terutama rekan-rekan kita di apoteker agar tidak menjual obat antibiotik ini bebas gitu, maksudnya tanpa resep dokter. Itu yang pertama. Walaupun masyarakat yang minta begitu. Iya, kan minta boleh kan, tapi kan nggak dilayanin gitu. Setiap kita kan kalau minta boleh, tapi kan belum tentu dikasih, dilayani. Iya. Itulah tadi masyarakat yang pertama kita ingatkan jangan membeli antibiotik sembarangan. Kemudian juga pihak apotek kita himbau juga, kita berikan pelatihan untuk menjual obat dengan resep dokter. Tentunya antibiotik ini tidak berdasarkan yang kita beli juga. Antibiotik ini digunakan juga pada hewan kan. Nah, begitu. Ya, nanti kalau kita misalnya ada udang itu kan dikasih antibiotik biar mati mikrobanya. Nah, di dalam itu juga ada. Ya, kita juga bekerja sama dengan stakeholder lain untuk bekerja sama bersama-sama terkait dengan pemakaian antibiotik ini yang sesuai dengan dosis dan takarannya digunakan gitu. Nah, tentunya setelah itu juga ya kita melakukan gitu kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, dan bekerja sama dengan stakeholder bersama-sama agar bagaimana kita bersama-sama menekan antibiotik ini, jangan AMR ini, antimicrobial resistance ini agar menurun gitu. Karena kenapa? Seperti disampaikan oleh Bu Rai tadi,
Kalau nanti sudah kita resisten semua, begitu kita disakit, ada infeksi, apalagi yang kita pakai? Tidak ada lagi obatnya, nanti misalnya nggak ada, semuanya resisten ternyata kan. Nah ini kan juga susah untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh mikroba tersebut. Jadi antibiotik sampai saat ini sebenarnya masih berkembang terus atau bagaimana obatnya? Saat ini belum ada temuan baru. Oh, oke. Ya, itu maksudnya obat baru terkait antibiotik belum ditemukan sekarang. Tapi peneliti ya terus meneliti Ya, pasti terus ya. ditemukannya digunakan tersebut. Ya. Oke, baik. Mungkin dari sisi Bu Gerai, dari sisi praktisi, bagaimana sebenarnya nih resiko dari pelayanan tanpa resep dokter antibiotik ini, Bu Gerai? Wah, kalau resiko pelayanan antibiotika tanpa resep dan juga risiko pelayanan kefarmasian yang tidak sesuai standar ya, tidak sesuai standar dari Peraturan Menteri Kesehatan tahun 73 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek tentu menimbulkan risiko terhadap pemberi layanan. Dalam hal ini adalah profesi siapa? Profesi tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kan sudah dijelaskan, kita dalam kurikulum pembelajaran juga dalam program profesi juga sudah diberitahu bahwa pelayanan itu adalah berbasis apa yang memang kalau resep ya harus berdasarkan resep dokter. Jika tanpa resep dokter, kalau antibiotika kan dia masuk ke dalam salah satu undang-undang ordonansi ya, obat keras ya. Yaitu jika dilanggar tentu akan menimbulkan peristiwa hukum ya, pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Nah, di situ sudah tercantum apa resikonya. Sampai resiko kalau pelaku usaha plus ada. Risiko terhadap profesi kami apoteker juga ada, ya macam-macam. Bisa sanksinya bisa administratif, ya artinya teguran dari Majelis Etika, dari Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia, ya teguran bisa berupa lisan, bisa tertulis, ya sampai teguran yang paling keras adalah sampai pencabutan izin apotekernya karena melakukan standar pelayanan tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian apabila ternyata terjadi resiko terhadap si pasiennya, kita memberikan obat ya antibiotika atau obat keras apapun misalnya ternyata pasien mengalami kerugian ya, sakitnya tambah parah misalnya begitu ya, biaya yang dikeluarkan lebih besar sehingga akhirnya ada tuntutan nih dari pasiennya ya, akhirnya kita bisa terkena sanksi perdata ya, ada wan prestasi istilahnya kalau dari bahasa hukum ya, bahwa menimbulkan kerugian pihak tertentu. Nah pada resiko kematian ya, nah itu harus menemukan pembuktian khusus karena kalau kita telusuri harus panjang sekali. Nah bukan tidak mungkin ya, bukan menakut-nakuti juga pada teman-teman profesi ini, bukan tidak mungkin kita terkena juga sanksi pidana terhadap apabila terjadi kerugian terhadap orang yang kita layani begitu. Jadi harus berhati-hati. Semua pihak harus berhati-hati. Masyarakat pun juga harus berhati-hati ya gitu ya untuk memaksa. Kalau misalnya apotekernya merasa tidak nyaman ya, oh saya dipaksa. Wah, itu juga bisa. Ya, jadi begitu ya. Ada banyak sekali peraturan-peraturan hukum terkait dengan hal ini ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian kita harus memenuhi standar-standar pelayanan kefarmasian. Itu harus dipatuhi. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Boleh, gimana, Bapak? Jadi biar juga masyarakat tahu obat itu digolongkan ada 3. Satu namanya obat bebas. Obat bebas. Lingkaran hijau pojok kiri ya. Kemudian lingkaran biru, ada lingkaran bentuk lingkaran ada sisinya hitam, itu namanya obat bebas terbatas. Terus ada namanya obat keras, itu biasanya lingkaran merah dengan huruf K. Nah antibiotik ini termasuk obat yang golongan tadi yang ketiga. Ya, termasuk golongan obat keras. Keras, oke. Ya. Kemudian dengan obat keras ini tentunya obat keras ini harus dibeli dengan resep dokter, tidak boleh dengan resep dokter. Tetapi ada aturan yang namanya daftar obat wajib apotek. Ada beberapa obat keras yang diberikan dalam aturan tertentu tanpa dengan resep dokter yang diberikan oleh apotekernya, gitu. Biar jangan nanti wah nggak boleh beli semua, nggak ada aturannya. Ada aturannya ya, pasti jadi, ya. Si apotek atau apoteker boleh memberikan obat di dalam daftar obat wajib apotek, istilahnya 2 tersebut, yang diberikan oleh dokter dalam jumlah tertentu begitu. Wah, ya ilmu sekali nih pastinya, kita bisa melihat tandanya ya mungkin masyarakat di luar sana ya. Nah, oke, baik Bapak dan Ibu, di segmen pertama kita sudah membahas tentang resistensi antibiotik. Nah, biasanya masyarakat ini menganggap adalah antibiotik obat dari segala penyakit dan juga bisa menjadi solusi awal di saat kita sakit. Nah, mungkin dari pertama tanggapan Bapak mengenai tentang ini bagaimana? Iya betul, kalau antibiotik memang obat gitu kan, tapi tidak mengobati semua. Tadi sudah disampaikan di awal waktu oleh Ibu Rai bahwa
antibiotik ini termasuk memang untuk pengobatan, tetapi pengobatan untuk mikroba. Oh, apabila khusus untuk mikroba. kita terinfeksi. Kalau kita nggak terinfeksi, misalnya hanya capek-capek saja, mungkin masuk angin, ya nggak perlu pakai antibiotik. Nah, nanti kalau biasanya kalau antibiotik itu diberikan atau karena diagnosis dokter, atau mungkin setelah 3 hari kita masih panas, terus itu baru ke dokter, baru dipakaikan antibiotik gitu loh. Nah, jadi kalau penggunaan antibiotik ini tergantung juga kan tadi mikroba apa yang akan diobati, kan biasanya belum didiagnosa tadi kan, harus memerlukan uji lab dulu. Tetapi biasanya pemberian antibiotik tadi untuk menghilangkan mikrobanya, karena membunuh mikrobanya tadi. Nah, ketika memakai antibiotik juga harus dengan dosis yang tepat gitu loh. Misalnya pemberiannya kan harus selama 3 hari atau 5 hari kepada masyarakat agar itu ditaati, digunakan sampai habis gitu. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah setiap sakit kita nih harus mendapatkan resep antibiotik, dan kalau misalkan kita mengkonsumsi dengan jangka panjang, sebenarnya apa efeknya? Nah, kita akan jawab di segmen selanjutnya, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih bersama saya Fitria Sinta dalam dialog khusus spesial bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Nah, Ibu Bapak, kita lanjut lagi nih membahas tentang resistensi antibiotik. Nah, mungkin Bapak atau dari Ibu dulu mungkin bisa bantu jawab, sebenarnya apa sih ciri-ciri tubuh yang mengalami resistensi antibiotik tersebut? Ya, kasih Mbak Fitri, ciri-ciri ya dari tubuh yang mengalami resistensi atau tepatnya bakteri yang resisten kemudian menyerang tubuh kita, begitu kan sebetulnya ya, supaya masyarakat juga paham. Jadi bakterinya yang resisten, bukan tubuhnya yang resisten ya. Nah, itu juga harus dipahami. Salah satu cirinya adalah ya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Oke, dari sakitnya ya? Iya, jadi kalau dia demam 3 hari diberi antibiotika tertentu, mestinya menurut epidemiologi penyakit itu adalah sudah sembuh kan, sudah turun panasnya seperti itu ya. Ternyata tidak, ya kita curigai, berarti bakteri yang menyerang tubuh itu sudah resisten terhadap obat A, obat yang diberikan pertama kali. Jadi harus lagi datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oh, ternyata obat A ya tidak mempan begitu ya istilahnya ya. Kemudian diberikan obat B, tidak mempan lagi. Itu kita sudah sebagai salah satu tanda bahwa bakteri yang menyerang tubuh orang itu adalah resisten terhadap antibiotika. Itu salah satunya. Jadi sakitnya lama. Nah, itu apabila ternyata bakteri itu sudah resisten terhadap beberapa antibiotika seperti yang tadi saya jelaskan tadi, tidak ada lagi antibiotika yang bisa menyembuhkan dia. Nah, itu akibatnya bisa fatal sampai bisa kematian. Oh, begitu. Jadi sebenarnya apa efek sampingnya ketika tadi kita sudah mengkonsumsi antibiotik A, kemudian B nggak sembuh-sembuh juga, tapi dengan jangka panjang kita terus mengkonsumsi antibiotik, apa efeknya ini? Ya nggak ada gunanya dong. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya karena memang tidak bisa mematikan si bakteri itu, begitu ya. Jadi efek sampingnya ya merusak organ-organ tubuh yang lain, karena namanya obat itu kan juga adalah substansi, ada kimianya di dalamnya ya, sehingga bisa merusak juga, bisa merusak ginjal ya dan segala macam begitu. Jadi janganlah sekali-sekali kita menggunakan obat ya secara tidak bijak begitu ya. Selalu konsultasikan dengan dokter terhadap keluhan penyakitnya, konsultasikan dengan apoteker tentang cara penggunaannya begitu. Ya. Lalu apakah kalau misalkan kita sudah resistensi nanti bisa sembuh sendiri penyakitnya atau malah bagaimana? Oh, tidak bisa sembuh. Begitu. Kan sudah resisten, sudah kebal. Gitu. Iya, jadi penyakitnya bisa terus bertambah mungkin. Artinya begini, bakterinya yang kebal ya. Sehingga bakteri yang menyerang tubuh itu sudah tidak bisa diobati dengan berbagai pilihan antibiotika. Nah, itu sudah dilakukan juga laporan dari WHO ya, bahwa nanti prediksi penyakit akibat bakteri yang resisten itu adalah 10 juta kematian per tahun ya. Secara global. Itu prediksinya tahun 2050 akan terjadi kematian 10 juta insiden begitu ya, kematian terhadap bakteri yang resisten terhadap antibiotika. Jadi jangan sampailah hal itu terjadi ya. Makanya kita dari sekarang kita harus tekan itu. Ya, supaya penggunaan harus lebih aware juga ya tentang penggunaan antibiotik yang benar itu seperti apa, pemirsa. Betul sekali. Ya. Oke, selanjutnya sebenarnya ini sakit seperti apa nih yang biasanya dokter akan memberikan antibiotik? Mungkin dari Pak Kira boleh bantu jawab.
Ya, kalau tanya nanti kan tanya dokternya ya. Biasanya kalau antibiotik diberikan tadi apabila ada yang mikrobanya diserang oleh mikroba tadi 3 hari nggak turun-turun panasnya kan ke dokter baru dikasih antibiotik gitu. Kalau ya antibiotik yang mau dikasih ya tergantung jenis penyakitnya yang biasanya kan infeksinya di mana seperti tadi. Jadi yang diobatin tadi adalah tadi mikrobanya yang dibunuh gitu loh dengan antibiotik. Jadi gunanya antibiotik ini kan antimikroba. Jadi membunuh mikrobanya gitu, bukan bunuh yang sakitnya kan gitu ya. Itu bukan jadi bunuh mikrobanya. Terkait penggunaan ya kapan nanti tentu dokternya yang memutuskan kapan mulai digunakan diberikan. Dan demikian juga antimikroba ini kan diberikan ada takarannya, tidak sembarang. Begitu nggak sembuh kita beli lagi itu juga salah gitu. Dokter pun juga akan melihat ketika diberikan dalam hari tidak terjadi perubahan seperti tadi disampaikan. Akan dilihat dulu di tes, oh mungkin diganti lagi antibiotik, ternyata nggak mempan juga. Itu lakukan di tes. Ada tes kira-kira penyakit ini antibiotik apa yang cocok begitu. Nah setelah ada yang cocok baru diberikan. Parahnya nanti nggak ada yang cocok semua, itu bahaya. Nah tadi salah satunya ada ciri-cirinya kan nggak sembuh-sembuh, kerugiannya apa tadi? Kita kan ya nggak sembuh-sembuh ya gimana mau sembuh gitu loh. Orang antibiotiknya nggak bisa dibunuh kan gitu. Ini akan memberikan lamanya juga kita pengobatan. Kalau udah lama pengobatan pasti larinya ekonomi, biaya. Ini kan menjadi biaya lebih besar seperti itu. Nah, itu tadi Bu Rai juga menyampaikan prediksi 2050. Sebelumnya sih cuma sekitar 700 ribuan ya. Jadi 10 juta kan banyak. Nah, bagaimana caranya kita jangan sampai 10 juta? Kita mengajak semua lapisan masyarakat agar menggunakan antibiotik itu secara bijak begitu ya. Bijak dan cerdas pastinya ya. Bijak dan cerdas. Oke, baik. Di saat kita konsumsi yang namanya antibiotik nih, sebenarnya apakah ada pantangan nih dari makanan, minuman atau apapun itu? Ya kalau biasanya antibiotik ya digunakan tadi itu. Kalau pantangan minuman nggak ada, tetapi mungkin ada yang terserap oleh makanan dan waktu kita mengkonsumsinya. Tadi disepan dan disampaikan oleh Bu Rai selaku praktisi ketika penggunaan antibiotik misalnya 3 kali 1. Jadi kenapa digunakan berulang setiap 8 jam? Karena tadi dia akan bekerja, kemudian menurun, masukin lagi, obatnya bekerja terus begitu. Ada yang juga diberikan 2 jam, setiap 12 jam diberikan. Tapi jangan kaku-kaku lah, 12 jam tepat kan susah ya. Pas makannya, jam 10 pagi kita makan, jam 10 malam. Pas jam 12 malam ya. Jadi di waktu enaknya kita aja gitu. Biasanya kita mengkonsumsi dan waktu kita pas untuk mengkonsumsinya. Jadi kita yang menentukan setiap 3 kali 1-nya itu. Asal berkurang 8 jam untuk 3 kali 1 atau 2 kali 1 12 jam gitu. Kita itulah juga ditaati penggunaannya. Ada pertanyaan lagi nanti banyak, gimana kalau lupa gitu? Secepatnya diminum gitu loh. Secepatnya diminum ya. Kalau lupa terus yang bukan mulai dari awal gitu enggak ya. Jadi ketika lupa secepatnya diminum. Nanti dihitung lagi semuanya begitu. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita ini bisa nggak sih untuk mencegah agar tidak terjadi resistensi pada tubuh saat mengkonsumsi antibiotik tersebut? Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih bersama saya Fitri Yasinta dalam dialog khusus spesial bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Nah baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi nih tentang bagaimana agar kita tidak terjadi resistensi mikroba saat konsumsi antibiotik tersebut. Mungkin dari Bapak dulu bisa bantu jawab. Ya, kalau kami sih peran kita untuk menanggulangi ini ya antimikroba resistensi ini yang pertama tentu dan berperan bagaimana caranya tadi salah satu sudah kita sebutkan, yaitu kita melakukan edukasi. Edukasi kepada masyarakat, kemudian edukasi kepada pelaku usaha terkait ini bagaimana sih tadi dari awal agar masyarakat tidak membeli antibiotik sembarangan gitu. Baru sakit membeli antibiotik. Kemudian juga kepada pelaku usaha terutama yang jual obat di apotek agar tidak melayani antibiotik tanpa resep dokter. Tanpa resep dokter itu tanpa resep dokter ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membantu untuk menyebarkan pesan-pesan ini melalui edukasi, baik melalui media online termasuk hari ini.
dengan media elektronik. Kita mengajak kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijak dan cerdas di dalam membeli antibiotik begitu. Ya. Oke, baik. Mungkin dari Ibu bisa menambahkan bagaimana nih biar kita bisa tidak terjadi resistensi mikroba saat konsumsi yang namanya antibiotik tersebut. Iya. Jadi agar bakterinya tidak resisten, buru-buru resisten begitu ya. Ya, ini adalah merupakan suatu pemikiran tidak hanya dari ranah, kalau kebetulan saya dari farmasi ya. Tidak hanya orang farmasi saja yang harus berpikir tentang hal ini. Tentu kita harus melibatkan multisektor ya. Salah satunya adalah kalau dari masyarakat ya, jangan underuse ya. Underuse artinya jangan menggunakan di bawah dosis. Jadi kalau dari masyarakat ya harus dihabiskan, ya begitu ya. Kemudian dari tenaga kesehatan lain ya, jangan misuse. Artinya kalau kita mendiagnosa pasien yang datang gitu ya, kalau dia memang penyakitnya adalah akibat bakteri, baru boleh digunakan dengan resepan antibiotika. Tapi kalau disinyalir atau diduga bahwa penyakit yang diderita oleh pasien yang datang kepada tenaga kesehatan gitu misalnya adalah bukan karena bakteri, ya bisa karena virus atau karena penyebab hal lainnya, ya jangan digunakan. Jadi tidak misuse. Penggunaannya harus tepat. Antibiotika adalah untuk bakteri, bukan untuk virus, begitu ya. Kemudian juga sektor yang lain juga harus kita telusuri juga bagaimana dengan overuse antibiotika ini. Jadi penggunaan yang berlebihan di sektor pertanian, peternakan ya digunakan antibiotika, digunakan sebagai growth factor atau artinya sebagai penumbuh gitu ya, supaya ternaknya gitu ya, misalnya ya peternak ayam, saya tidak menuduh ya Bapak peternak atau Ibu yang di peternakan, misalnya pakan ternaknya gitu ya ditambahkan antibiotika begitu ya supaya terjadi pertumbuhan yang cepat ya, cepat panen seperti itu nanti kan residunya atau metabolit sisa dari antibiotika nanti akan terlihat loh bisa pengaruh saat dikonsumsi juga nanti terlihat di dagingnya. Nah itu juga teman-teman di mikrobiologi klinis ya, kita juga apoteker ya bisa menguji kan di laboratorium, oh ternyata daging tertentu yang pakannya isi antibiotika, oh ternyata ada daya hambat. Di telurnya, oh ternyata ada. Nah itu kita makan. Nah begitu kita makan itu sedikit-sedikit numpuk di dalam tubuh kita. Nah itu dikode-kode oleh bakteri yang ada di tubuh kita. Nah itu bisa lama-lama dia jadi kebal. Nah itu salah satunya. Jadi underuse, misuse, dan overuse ini harus kita libatkan seluruh sektor dalam suatu konsep namanya One Health. Gitu, satu sehat. Itu dari Kementerian Kesehatan juga sudah terus digaungkan ya begitu. Oke, berarti kalau untuk hewan sendiri juga ada dosisnya berarti ya untuk penggunaan antibiotik itu ya? Ya, itu adalah ranahnya dokter hewan ya. Oke, biar tidak terkena di sikitannya di saat kita konsumsi juga ya pasti ya? Ya, kalau dari ranah hewan tentu saja kalau hewannya sakit baru dikasih antibiotika begitu ya. Tapi kalau hewannya tidak sakit sedikit-sedikit dikasih, biasanya itu kan metabolismenya di ususnya itu ya. Sehingga akhirnya jadi gemuk begitu. Cepat panen. Padahal tidak perlu begitu. Nah, jadi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk konsumsi antibiotik ini nih? Apakah di saat kita sakit benar-benar harus ke dokter banget, harus minta yang namanya antibiotik atau bagaimana? Waktunya gimana ini? Ya. Waktu yang tepat ya, jadi masyarakat ya tidak ada waktu yang tepat untuk menggunakan antibiotika. Hanya dengan diagnosa yang tepat baru boleh digunakan antibiotika. Oke, berarti tetap ya, lagi-lagi harus dengan yang namanya resep dokter. Betul. Pasti ya. Oke, baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin yang terakhir, Bapak dan Ibu, saya mau bertanya pesan-pesannya nih kepada masyarakat semuanya tentang penggunaan antibiotik. Mungkin dari Bapak dulu. Ya, tentu pesan kami tentunya di dalam mengendalikan resistensi antimikroba ini kita nggak mampu sendiri. Jadi marilah kita bersama-sama semua komponen bangsa ini untuk mengendalikan resistensi mikroba. Tujuannya adalah untuk kita membangun generasi bangsa kita menjadi generasi yang sehat. Luar biasa. Oke, baik, luar biasa sekali. Mungkin dari Ibu, dari sisi farmasi mungkin bagaimana pesan-pesannya? Oke. Dari kami ya, gunakanlah antibiotika dengan bijak ya. B ya, kalau B itu kita bila perlu, hanya bila diperlukan ya, untuk menggunakan antibiotika. Terus kemudian I-nya adalah harus tergantung dengan indikasi ya, harus ikuti petunjuknya seperti saya bilang tadi ya, 3x1, 2x1, dan 1x1 adalah harus sesuai tunjuk. Kemudian J ya, jangan berbagi antibiotika dengan keluarga atau teman ya, dalam rangka untuk ya seolah-olah kita
adalah punya penyakit yang sama begitu ya. Kemudian awasi penggunaannya dan simpan di tempat yang aman. Dan K yang terakhir adalah konsultasikan selalu dengan apoteker Anda terkait dengan penggunaan antibiotika. Terima kasih. Oke, baik. Wah, menarik sekali perbincangan kita hari ini pemirsa. Tapi terima kasih banyak buat Pak Gera dan Bu Gerai sudah hadir. Semoga bisa sangat bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan pastinya dari sisi pemerintah dan kedokteran agar ini bisa berjalan dengan baik, butuh yang namanya peran masyarakat juga untuk menjaga cara konsumsi antibiotik dengan benar ini. Oke, baik pemirsa, saya Fitria Sinta mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa dalam dialog khusus iNews Bali lainnya. Om Santi 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 Om.